Siapa yang punya kesungguhan mau mengerjakan sholat 5 waktu dengan serius? Econg, siapa yang mau? Niat engson pengen jadi bocah sing soleh. Yuk, ngacungnya sing dhuwur, nek ngacung dhuwur insyaallah diijabah. Udah mau kelas 6 ya, kalian supaya berprestasi dunia dan akhirat. Oke, siap? Ini ngacau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saja yang sholat dari 29 anak. Kelas 5. Semangat. Yes. Yes, yes, yes. Kelasku yang baru kelas 5. Pagernya dibangun. Alhamdulillah. Mau direno. Hari ini kita kelas 6 akan luring, tapi sebelum dimulai kita cek suhu dulu dengan menggunakan tangan kiri ya. Oke, tangan kirinya gini, tangan kirinya ya. Ini dibentuk dulu. Ya, oke. Semuanya ini sehat. Ini kelas 6. Oke. Kita awali dulu. Doa Al-Fatihah bersama-sama, mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Milisani yafqahu qauli. 1, 2, 3 bareng-bareng bisa ya. 1, 2. Yuk. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kemarin Bu Guru kan ngasih beberapa amanah ke kalian. Nah, amanah itu dari hari pertama kita masuk, hari pertama itu kalian setidaknya minimal ada 1 tugas TVRI awalnya. Hari Selasa TVRI lagi dan literasi kalian membaca. Hari Rabu apa? Hari Rabu sudah kalian menerima buku kan? Hari Rabu atau hari Kamis? Oh, hari Kamisnya. Hari Rabu masih TVRI dan literasi bahasa Indonesia tentang menanam jagung. Nah, itu kalian sudah menulis, memahami, membaca kayak gitu. Bagaimana kalian mengenal tumbuhan, salah satu ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan yang kita pelajari saat ini yaitu tentang materi perkawinan. Enggak apa-apa, kalian memang harus mempelajari ini. Salah satu ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak, mampu berkembang biak. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup, kan makhluk hidup ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, jadinya perkembangbiakan juga ada 2, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan
vegetatif atau perkembangbiakan gen. Satu kan generatif. Generatif dari kata gen. Gen berarti dari sel kelamin jantan dan sel kelamin betina dilebur. Jadi satu individu. Sel kelamin jantan namanya ayo. Sel kelamin jantan serbuk sari. Oh, nah dihapus. Oke. Jaga jarak, masker dipakai. Bu Guru mau buat bagian bunga. Nah, ini adalah bagian bunga. Ini kelopak. Mahkota. Bukan kelopak. Ini tengah-tengahnya gitu loh. Ini yang tengah. Ini ada 4 kurang lebih ya. Yang paling bagian bunga. Oke, ini apa? Kelopak. Oh kan? Ingat, ini adalah tangkai bunga. Terus yang ini namanya, jadi dua pokok ini merupakan bagaimana suatu tumbuhan bisa berkembang biak, tapi tumbuhan yang lengkap atau tumbuhan yang mempunyai dua sel kelamin atau mempunyai bunga. Ciri-cirinya biasanya tumbuhan yang melalui perkawinan atau generatif itu adalah mempunyai ini alat perkembangbiakan, yaitu mempunyai apa, Nana? Ini namanya apa? Bagian tumbuhan apa? Banterta yang keras. Ciri-ciri tumbuhan yang melalui perkembangbiakan generatif adalah mempunyai apa ini? Bunga. Mempunyai apa? Bunga. Di mana? Di sini ada serbuk sari atau ini kepala sari. Di kepala sari lah ada serbuk-serbuk. Nah, serbuk-serbuk itu namanya serbuk sari. Biasanya kan kecil kayak spora itu. Nah, kena angin nempel di sini. Ini namanya apa? Kalau ini kepala sari, ini kepala putih. Ini sel kelamin. Ini sel kelamin apa? Sel kelamin jantan nempel ke sel kelamin betina. Ada proses peleburan di situ. Nah, itulah namanya perkembangbiakan gen. Jadi ada kata-kata gen. Gen itu adalah penurunan. Generatif, ada perkawinan, proses peleburan atau perkawinan. Oke, lanjut. Halaman 10. Di situ ada macam-macam perkembangbiakan vegetatif. Jadi tanpa ada peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau namanya adalah proses perkawinan atau seksual. Jadi tanpa perkawinan. Apa saja caranya? Ada 8 jenis. Dibaca bersama. Yuk, 1, 2, 3. Enggak. Namanya nomor 1 apa itu? Dengan umbi
batang, 2 dengan rizoma atau akar tinggal. Itu seperti contoh yaitu tumbuhan jahe yang beruas-ruas. Yang rizoma itu dari kata akar, yang kayak akar jahe, kencur, kunir, lengkuas. Yang nomor 3, caranya apa? Umbi lapis, kayak bawang, bunga tulip, bawang putih, bunga bakung. Jadi itu bukan akar, tapi umbi. Umbi itu biasanya batangnya. Lanjut, nomor 4, umbi akar. Umbi akar contohnya apa? Singkong, wortel, lobak, dan tanaman tali. Oh, kalau ini umbi yang ada di akar. Jadi bawang ada di umbi lapis, ya, bukan umbi akar. Itu dibaca, Le. Yuk, lanjut nomor 5. Jenis stolon atau geragi. Contoh dari geragi atau stolon apa, Le? Stroberi, arbe, antaman, rumput. Jadi itu batangnya kayak menjalar-jalar gitu loh, ngerti enggak? Kemudian batangnya itu lama-lama turun ke bawah, nempel ke tanah. Yang nempel ke tanah nanti muncullah akar. Jadi akarnya yang ruasnya bisa dipotong, yang ada akarnya dipotong, kemudian ditempel ke tanah yang lain dan bisa menjadi tanaman yang baru. Banyak. 6 apa? Tunas. Jadi tumbuhan yang baru terlihat, itu seperti bambu dan pisang. Jadi pisang mati, bawahnya tumbuh tunas gitu. Apa? Nomor 7. Tunas adventis. Bareng-bareng 1, 2, 3. Yuk dibaca bareng yuk. Garis bilangan. Yang di tengah angka berapa, anak-anak? Di tengah garis bilangan di sini ada angka yang dibaca 0. Di kanannya angka berapa? 1. Jaraknya sama, angka 2. Kemudian angka dan seterusnya. Semakin ke sana nilainya semakin besar. Alright. Semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Semakin ke sana semakin kecil. Nah, sekarang kita isi. Lah, di samping kirinya angka 0 ini angka berapa, Bu? Angka -6. Masih ada yang jawab -6. Ya, kan lawannya sama dengan ini, kayak berkaca. Kacanya ada, cerminnya ada di angka 0. Jadi ini cerminnya angka 1, berarti di sini negatif 1. Di sini cerminnya angka 2, negatif. Kemudian ini negatif 3. Lawannya ini negatif 4. Paham tidak? Oke. Bu guru kasih soal ini misalkan negatif 1 sama angka 0, perbandingannya bagaimana? Negatif 1 lebih kecil, jadi mangapnya ke angka 0, lebih kecil daripada angka 0 gitu, paham? Kalau ini gimana? Mangap kedua, bacanya gimana perbandingannya? 2 lebih besar dari negatif 2. Oke, sekarang kuis, ini kerjakan 5 soal ini. Oke ya, kerjakan.
Oke, anak-anak, kita lanjut ke belajar tentang matematik. Bahas yang kemarin. Bilangan ada macam-macam jenisnya. Ada bilangan asli, itu dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi itu bilangan asli. 1, 2, ini wah gini. Ini angka 1 sampai bilangan ini. Bilangan asli. Adalah bilangan asli. Nah, kemudian dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya mulai dari sini. Ini bilangan apa? Bilangan bukan bilangan bulat, bilangan cacah. Bilangan cacah. Dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi fenomen negatif 1, negatif 2 ini bukan bilangan cacah. Bukan termasuk bilangan cacah. Paham di sini? Oke, terus mulai kelas 6 semester 1 kalian mempelajari bilangan bulat. Semua bilangan itu masuk ke dalam bilangan ini. Nah, biar kalian paham untuk menghitung bilangan bulat, kita pakai bantuan garis bilangan. Bantuannya apa, anak-anak? Kita memakai garis semangat, memakai garis. Oke, memakai garis bilangan. Garis bilangan biasanya di tengah-tengah ini adalah angka. Jadi ini sebagai patokan, sebagai cermin bisa. Jadi kalau angka 1 lawannya angka berapa, anak-anak? Bukan 1 tapi ada negatif. Negatif berapa? 1. Sampingnya 1 loncatan angka berapa? Negatif. Ini kemudian dan seterusnya. Semakin ke kiri semakin lawannya. Kalau semakin ke kanan semakin besar, ke kiri semakin kecil. Kayak gini. Kita punya apel 1. Ini punya apel 2, punya apel 3, punya apel 4. Apel 4 sama apel 1 besaran yang mana?